Sebagaimana kaum muslim memiliki hak syura' terhadap khalifah, maka mereka juga berkewajiban mengontrol serta mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan para penguasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kaum muslim untuk melakukan muhasabah al-hukam, yakni mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan. Perintah Allah tersebut merupakan perintah yang bersifat tegas, yaitu untuk melakukan muhasabah terhadap para penguasa dan mengubah perilaku mereka jika mereka melanggar hak-hak rakyat, melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, mengabaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi hukum-hukum Islam, atau memutuskan hukum dengan selain wahyu yang telah Allah turunkan. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nanti akan ada para pemimpin, lalu kalian mengakui kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka akan terbebas, dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridho dan mengikuti kemungkaran mereka akan celaka." Para sahabat bertanya, "Tidakkah kita perangi saja mereka?" Nabi menjawab, "Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat." Kata sholat dalam hadis ini merupakan kinayah atau kiasan dari aktivitas memerintah atau memutuskan perkara dengan hukum-hukum Islam. Kaum muslim yang paling menonjol adalah Umar. Sejak pertama mengingkari Abu Bakar atas tekadnya untuk memerangi kaum yang murtad dari Islam. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, orang-orang Arab ada yang kembali menjadi kafir. Umar berkata, "Bagaimana engkau akan memerangi orang-orang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu, siapa saja yang mengucapkannya, maka sesungguhnya ia telah terpelihara dariku harta dan darah mereka, kecuali sesuai dengan haknya dan urusannya terserah kepada Allah." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya sekelompok orang tidak mau membayar zakat kepadaku, padahal dulu mereka membayarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku benar-benar akan memerangi mereka karena ketidakmauannya itu." Umar berkata, "Demi Allah, itu tidak lain bahwa Allah telah mencerahkan dada Abu Bakar dan aku pun mengetahui bahwa itu adalah benar." Tindakan Umar ini adalah sebagaimana Bilal bin Rabah, Zubair, dan yang lainnya ketika mengingkari Umar karena tidak membagi tanah Irak kepada mereka yang turut berperang. Juga sebagaimana seorang Arab Badui telah mengingkari Umar karena telah memagari tanah. Abu Ubaid telah menuturkan riwayat di dalam Al-Amwal dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Ia menisbatkannya dari bapaknya yang mengatakan, seorang Arab Badui pernah datang kepada Umar. Ia lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin negeri kami, dulu pada masa jahiliyah, kami berperang untuk mempertahankannya. Kemudian kami masuk Islam di atas tanah kami. Lalu atas dasar apa Anda menjadikan tanah itu sebagai hima?" Amir berkata, kemudian Umar diam, tidak berbicara. Umar membungkam mulut dan meludahkan air yang diminumnya. Umar itu, jika ada persoalan membebaninya, ia sering meludahkan air minumnya dan menghela nafas. Ketika orang Arab itu melihat apa yang dilakukan oleh Umar, ia menjadi ragu-ragu atas masalahnya. Umar lalu berkata, "Harta itu adalah harta Allah, dan hamba itu adalah hamba Allah. Demi Allah, seandainya aku tidak pergunakan di jalan Allah, maka aku tidak akan menjadikan sejengkal tanah pun sebagai hima." Umar memang telah menjadikan hima sebagai tanah kaum muslim untuk menggembalakan unta mereka dan menjadikan tanah-tanah itu sebagai milik umum. Tindakan Arab Badui ini juga sama dengan tindakan seorang wanita yang telah mengingkari Umar atas larangan beliau agar orang-orang tidak menetapkan mahar lebih dari 400 dirham. Wanita itu berkata, "Wahai Umar, engkau tidak berhak menetapkan demikian. Bukankah engkau telah mendengar firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim.
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Kalian telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Karena itu, janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 20. Umar lalu berkata, wanita itu benar dan Umar yang salah. Demikianlah, sebagaimana Ali juga pernah mengingkari Utsman yang saat itu menjadi khalifah, yaitu berkaitan dengan perkataan Utsman mengenai kesempurnaan haji dan umroh. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dengan sanad sahih dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan, kami sedang bersama Utsman di Jaffa. Bersamanya ada sekelompok orang dari Syam. Di antaranya adalah Habib bin Salamah al-Fihri. Ketika itu, Utsman yang telah disebutkan kepadanya tentang mengerjakan umroh sebelum berpisah dengan haji, berkata, sesungguhnya kesempurnaan haji dan umroh hendaknya keduanya tidak dilakukan bersamaan pada bulan haji. Seandainya kalian menunda umroh hingga kalian mengunjungi Baitullah untuk kedua kalinya, maka itu adalah lebih afdol. Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan keluasan dalam kebaikan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib saat itu tengah berada di dasar lembah sedang menggembalakan unta miliknya. Amir berkata, lalu apa yang dikatakan Utsman itu sampai kepada Ali? Ali kemudian segera pergi menemui Utsman hingga berdiri di hadapan Utsman. Beliau lalu berkata, apakah engkau membatalkan sunnah yang telah disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membatalkan rukhsah yang telah Allah tetapkan di dalam kitabullah sebagai keringanan untuk hambanya? Engkau telah mempersempit mereka dan melarangnya. Sungguh, hal itu adalah keringanan bagi orang-orang yang memiliki keperluan dan jauh negerinya. Lalu Utsman menghadap orang-orang dan berkata, apakah aku melarang melaksanakan umroh sebelum berpisah dengan haji? Aku tidak pernah melarang itu. Itu hanyalah pendapat yang aku ajukan. Siapa yang ingin, silahkan melakukannya. Dan siapa yang tidak mau, silahkan meninggalkannya. Atas dasar ini, maka majelis umat memiliki hak syuro sekaligus memiliki kewajiban untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa. Dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara syuro dan muhasabah. Syuro adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan. Sedangkan muhasabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan.